Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di edisi sharing. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi nih teman-teman, yaitu mengenai tentang interview kerja. Tetapi kali ini yaitu saya akan ngebahas ketika teman-teman sudah mengirimkan CV kerja atau teman-teman sudah melamar di berbagai perusahaan, tetapi teman-teman nggak pernah tembus atau nggak pernah dipanggil kerja. Ada beberapa faktor kenapa teman-teman lamarannya itu tidak diterima HRD atau tidak dipanggil kerja. Salah satu faktor yang pertama yaitu teman-teman menggunakan alamat email tidak sesuai dengan nama. Nah, contohnya nih ya, misalkan teman-teman namanya Ahmad, terus teman-teman alamat emailnya menggunakan Ahmad Sayang 18 atau dengan nama-nama aneh lah pokoknya yang ada di alamat email. Intinya sih alamat email itu menggunakan nama yang resmi ya. Misalkan namanya Ahmad Nugroho. Nah, teman-teman bisa menggunakan alamat emailnya Ahmad Nugroho. Pokoknya jangan alamat email yang aneh-aneh namanya ya teman-teman. Kalau udah terlanjur teman-teman memiliki alamat yang aneh, nah teman-teman buat lagi aja. Selagi buat email kan gratis ya teman-teman. Lalu faktor yang kedua nih teman-teman. Faktor yang kedua yaitu teman-teman cara membuat CV-nya nih teman-teman. CV kerja juga ini berpengaruh nih teman-teman. Jadi teman-teman ketika ngelamar kerja, HRD ini pasti akan melihat CV kerjanya. Ketika HRD melihat CV kerjanya, wah ini CV kerjanya ngasal nih. Terus banyak corak-corak warna atau banyak gambar. Nah itu juga bikin males HRD manggil teman-teman yang sudah lamarnya. Jadi pastikan teman-teman CV kerjanya itu simple, terus mudah dipahami, terus detail ya teman-teman. Salah satunya teman-teman bisa melihat video saya pernah membuat tutor cara membuat CV kerja. Faktor yang ketiga yaitu jika teman-teman mau mengirim lamaran kerja ke perusahaan-perusahaan, nah pastikan teman-teman yaitu isi body emailnya ya. Nah di situ kan ada subjek dan body email. Body email ini wajib ya teman-teman diisi. Teman-teman bisa mengisinya misalkan Dear HRD atau kepada yang terhormat HRD PT ABC misalkan ya di Karawang atau di Bekasi. Terus isi biodata, nama, tempat tanggal lahir, lalu pendidikan terakhir, lalu alamat domisili. Setelah biodata itu, lalu teman-teman isi pengalaman kerja. Setelah pengalaman kerja, isi skill ya teman-teman. Nah, lalu ucapkan terima kasih atau salam penutup. Nah, itu faktor yang ketiga ya teman-teman. Lalu faktor yang keempat. Nah, ini juga harus diperhatikan juga nih teman-teman. Faktor yang keempat ini, teman-teman mengirim lamaran kerjanya itu jangan asal sembarangan jam berapapun ya teman-teman. Apalagi teman-teman misalkan ngirimnya di jam 12 malam atau jam 1 malam. Nah, itu salah satunya nanti lamaran teman-teman itu akan ketimbun ya. Misalkan teman-teman ngirim lamarannya di jam 1 malam, terus jam 7 pagi atau jam 8 pagi ada kandidat lain juga ngirim. Nah, otomatis teman-teman itu lamarannya akan ketimbun sama kandidat lain. Nah, idealnya sih ketika teman-teman mau ngirim lamaran kerja itu sekitar pukul jam 10 sampai jam 11. Lalu untuk siangnya teman-teman bisa juga dimulai dari jam 2 sampai jam 4. Itu menurut pengalaman saya teman-teman. Faktor yang kelima ini penting banget nih teman-teman. Rata-rata orang itu mengabaikan atau dengan alasan biarin lamar aja lah. Siapa tahu rezeki. Ya emang sih nggak ada salahnya kita berusaha. Tetapi kan teman-teman kan harus melihat kualifikasinya nih teman-teman. Nah itu faktor kelima. Jadi harus sesuai kualifikasi. Misalkan nih teman-teman, ada locker leader warehouse. Nah, dibutuhkannya ini minimal lulusannya S1. Terus berpengalaman leader minimal 1 tahun. Lalu misalkan harus menguasai WMS atau Warehouse Management System
lalu mengerti sistem FIFO atau bisa SAP, pernah membawahi minimal 5 tim, lalu bisa komputer. Nah, kualifikasi itu kira-kira teman-teman sama enggak ya? Misalkan teman-teman beda jauh kualifikasinya, itu mah 80% teman-teman nggak bakalan dipanggil. Misalkan dari 5 kualifikasi ya, 4-nya itu ada yang sama, tetapi satunya itu nggak sesuai kualifikasi. Nah, ini masih bisa ya teman-teman. Jadi masih bisa untuk melamar. Misalkan ya, dibutuhkannya pengalamannya leader 1 tahun, tetapi teman-teman memiliki pengalaman yaitu di warehouse-nya selama 5 tahun. Yang lainnya masuk semua kualifikasi. Nah, itu silakan ya teman-teman. Intinya sih jangan sampai ke 5 kualifikasi ini tidak sesuai dengan diri kita. Nah, itu otomatis nggak bakalan dipanggil ya teman-teman. Soalnya kan pasti HRD atau user ini pengennya nyari yang berpengalaman. Nah, ini beda cerita ya teman-teman ketika lokernya ini untuk fresh graduate atau dipersilakan untuk fresh graduate melamar. Nah, itu beda cerita. Silakan aja teman-teman, kualifikasinya beda jauh atau apa, silakan ngelamar. Nah, itu ya 5 faktor kenapa lamaran teman-teman itu tidak dipanggil oleh HRD. Intinya sih teman-teman harus sesuai kualifikasi pekerjaan. Pasti kalau sesuai kualifikasi ini cepat dipanggilnya ya teman-teman. Tapi untuk fresh graduate silakan ya teman-teman. Kalau misalkan lokernya dibuka untuk fresh graduate, silakan ngelamar saja. Jangan memandang harus sesuai kualifikasi. Nah, teman-teman juga bisa ikuti LinkedIn saya, teman-teman. Nah, ini namanya Muhammad Rizky ID. Nah, teman-teman juga bisa mencari informasi loker di LinkedIn. Di LinkedIn ini banyak loker atau segudang loker dari beberapa kota maupun provinsi. Di situ banyak banget ya teman-teman. Asalkan teman-teman sudah terkoneksi dengan HRD. Nah teman-teman, cukup sampai di sini sharingnya. Semoga apa yang saya sharing berdasarkan pengalaman ini semoga bermanfaat ya teman-teman untuk teman-teman ketika melamar kerja. Semoga yang lagi mencari pekerjaan diberikan kemudahan, kelancaran, sampai mendapatkan pekerjaan yang berkah ya teman-teman. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.